Pada tahun ini, kami Divisi Gunung Hutan lebih berfokus kepada konservasi hutan. Di Bandung Utara, kondisinya sudah sangat kritis. Sudah banyak lahan penyerapan air yang dialihfungsikan menjadi tempat-tempat wisata dan tempat-tempat perumahan. Dan sedangkan kita orang Bandung, itu ketergantungan air yang diserap dari salah satunya itu daerah Bandung Utara yang memang sudah sewajarnya kita harus menjaga lingkungan daerah serapan air. Maka dari itu kita melakukan penanaman di daerah Bandung Utara karena memang sudah sewajarnya juga kita sebagai manusia itu harus berterima kasih atau mulang tarima kepada alam. Maka dari itu mengapa kami memilih kawasan tersebut. Itu keadaannya sudah sangat kritis. Sudah banyak lahan-lahan serapan air yang dialihfungsikan menjadi tempat-tempat wisata, perumahan, dan juga lahan pertanian yang tidak menggunakan pupuk organik. Sedangkan kita orang Bandung itu sangat ketergantungan pada serapan air yang berada di salah satunya itu di Bandung Utara. Maka dari itu sudah sewajarnya kita sebagai manusia itu harus melakukan penanaman atau berterima kasih atau juga bisa disebut mulang tarima kepada alam. Maka dari itu kami melakukan penanaman di daerah Bandung Utara. Bangun desa pencinta, sederhana mimpi nyata. Bangun desa pencinta, sederhana mimpi nyata. Hari ini lusa esok kan sama saja. Selain kami melakukan penanaman, kami juga melakukan bersih-bersih seke atau bersih-bersih sungai dari sampah-sampah dari masyarakat-masyarakat yang nakal yang masih membuang sampah sembarangan dan membuang limbah-limbah rumahan mereka ke sungai. Sebelum kami melakukan penanaman, kami melakukan upacara atau berdoa, atau bisa juga disebut meminta izin kepada alam, karena kebetulan pada tanggal itu bukanlah tanggal yang baik untuk melakukan penanaman. Dan juga secara kebetulan pada hari Sabtu malam itu bulan purnama penuh, dan kami juga melakukan upacara nyawang bulan. Yang ngajalankeun ieu program Leuweung Samida sing dihampangkeun pada ringan. Kebetulan waktu kemarin itu malam purnama, dalam tradisi Sunda itu selalu upacara nyawang bulan. Pun teman-teman dari Anpala ini memperingati hari jadinya Universitas Arianti yang ke-28. Tentunya kita berdoa untuk
keberlangsungan Arianti ya, agar terus dapat bisa menciptakan generasi-generasi yang manusiawi, yang berkualitas. Artinya manusiawi itu berkemanusiaan. Kalau dalam bahasa Sunda, kemanusiaan itu dia memiliki dua arti, kemanusiaan dan kamanusiaan. Kemanusiaan itu adalah kemanusiaan kepada sesama manusia. Tapi kamanusiaan itu adalah hubungan kita dengan alam. Jadi saya senang sekali Arianti bisa mencetak generasi-generasi yang spirit. Semoga di ulang tahun yang ke-28 ini menjadikan Arianti lebih berkembang dan lebih berkualitas, lebih banyak lagi menciptakan generasi-generasi muda yang keren-keren ini. Demi cita-cita juga gak apa-apa. Bangun desa penuh cinta. Sejak berdirinya Arpala, kami selalu memperingati ulang tahun ASM Arianti dengan cara dan adat kami sendiri. Karena nama baiknya selalu berada di pundak kami yang terikrarkan dalam Sumpah Arpala. Tahun lalu, saya melakukan ekspedisi Arianti yang ke-27 dengan tema laut, yaitu saya menyusuri pantai Mandasari ke Cipatuja sejauh 60 km. Semangat dedikasi Arianti atas pengabdiannya terhadap Tridharma, itu juga yang menginspirasi kami untuk mengabdi juga melakukan penanaman. Cita-cita. Sekarang, tema persembahan ASM Arianti yang ke-28 ini kami beri tema bumi, yaitu unsur utama bumi adalah tanah dan batu. Tanahnya kami tanami pohon sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada tanah, dan kami menjajal batu tebing yang terjal untuk mengibarkan bendera ASM Arianti. Nyata hari ini. Atas nama Gunung dan Laut dan atas nama Alam Raya, kami ucapkan selamat ulang tahun ASM Arianti yang ke-28. Penuh cinta sederhana mimpi nyata hari ini. Dengan ditangguhkannya bendera ASM Arianti di pundak saya yang berarti harus dengan sepenuh hati, jiwa dan raga saya untuk sampai ke top. Kegiatan ini menjadi satu kebanggaan bagi saya pribadi karena bisa mengibarkan bendera dan banner ucapan untuk ASM Arianti yang ke-28. Kegiatan ini merupakan ekspedisi tebing terjal Arpala yang pertama. Ekspedisi ini diadakan di kawasan Citatah. Kenapa saya memilih Citatah? Khususnya Citatah 90 karena tebing ini bisa dibilang grade yang baik untuk pemula, mengingat ini juga ekspedisi tebing terjal pertama kami. Persiapan kami yang pasti alat, fisik, dan yang paling penting adalah mental dan ilmu. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Irman Rabani dengan nomor rimba Depok. Di sini saya berperan sebagai orang yang membawa bendera ASM Arianti di pundak saya. Dari persiapan alat, kita banyak yang kurang, jadi kita memutuskan untuk sebagian sewa dan sebagian pinjam kepada organisasi lain. Dan untuk persiapan ilmu dan fisik, kami setiap hari melakukan kegiatan wall climbing dan materi kelas.
Selama pemanyatan dilakukan, saya pribadi mengalami kesulitan mulai dari rasa takut saya, terus saat membawa bendera Arpala utamanya, lalu saat menaikkan banner yang cukup lumayan besar. Sekarang jam berapa? 10. Jam berapa? Tip. Jam berapa sekarang? 10.56 tanggal 27 April memulai pemanjatan untuk membentangkan si banner. Nah, lihat sudah terpasang bannernya. Oke, jadi mau dimulai karena cuaca juga udah mulai mendung ya. Jadi langsung aja. Pada hari pertama, pada saat kita sampai tebing, kita langsung membuat wifak. Setelah membuat wifak, kita melakukan orientasi medan. Pada hari kedua, kita langsung memulai pemanjatan. Awal pemanjatan, kami memulai dengan kegiatan lead climbing untuk memasang tali pada anchor untuk melakukan kegiatan pemanjatan top rope. Setelah pemasangan tali top rope, kita melakukan beberapa kali latihan mengenal medan dengan cara memanjat secara bergantian. Setelah beberapa kali melakukan latihan pemanjatan dengan cara top rope, kita langsung membuat anchor untuk pembentangan banner. Ketika pembentangan banner dilakukan, cukup kesulitan karena angin cukup besar. Akhirnya saya sampai ke top dengan susah payah, dengan merangkak di tebing-tebing curam itu sampai berdarah-darah, kaki kan terkena batu, kepala kejedot. Tapi saya sendiri tidak menghiraukan lah rasa sakit itu, dan saya lebih mementingkan berjuang untuk membentangkan bendera ASM Ariyanti di top tersebut. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini, seperti kebersamaan atau seperti slogan ASM Ariyanti ialah Team Together Everyone Achieve More. Setelah semua anchor, tali dan semua peralatan siap, misi pengibaran bendera ASM Ariyanti yang dilakukan oleh 2 orang anggota muda Arpala siap dilakukan. Kami Arpala mengucapkan untuk ASM Ariyanti selamat hari ulang tahun ke-28. We the best. Arpala mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 untuk alma mater tercinta ASM Ariyanti. Semoga semakin mengudara seperti nama Sirilia Arimbi Ariyanti, layaknya Arimbi ibunya Gatot Kaca. Harapannya? Ya, harapannya semoga masih ada 28 tahun yang ke depan dan terus berkiprah di dunia pendidikan yang amanah. Semoga sama sentosa.